Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang protokol kesehatan di era new normal. Di sini kami beranggotakan 1. Rohani Saripamalawat, 2. Wa Irma, 3. Tomila Waleuru, 4. Yolanda Kakisina. Apa itu COVID-19 sih? COVID-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernapasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Lalu, bagaimana dengan new normal? New normal sendiri dimaknai sebagai perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal. New normal yang akan diterapkan ini adalah adaptasi kebiasaan baru dengan pola hidup yang akan menuntun pada terciptanya kehidupan dan perilaku baru masyarakat hingga vaksin COVID-19 ditemukan. Bagaimana tanda dan gejala dari COVID-19? Yang pertama, hilangnya indera perasa dan penciuman. Salah satu gejala yang muncul pada banyak orang adalah kehilangan kemampuan untuk mengecap dan mencium. 2. Kesulitan bernapas. Sesak nafas adalah gejala umum COVID-19, tetapi kesulitan bernapas yang serius bisa menjadi tanda sindrom gangguan pernapasan akut yang bisa berakibat fatal. 3. Kelelahan. Kelelahan merupakan salah satu gejala awal COVID-19. Masalahnya, gejala ini dapat bertahan hingga berminggu-minggu kemudian. 4. Ruam kulit. Menurut studi gejala COVID-19, hingga 20% orang yang didiagnosis dengan COVID-19 melaporkan gejala perubahan kulit seperti ruam merah dan bergelombang, gatal-gatal atau iritasi yang menyerupai cacar air. 5. Badai sitokin. Dalam fenomena ini, sistem kekebalan merespon infeksi dengan bekerja berlebihan, menghasilkan peradangan berlebihan yang dapat menyebabkan gagal jantung, paru-paru, atau ginjal, dan pembekuan darah yang dapat berakibat fatal. 6. Happy hypoxia. Tanpa ditandai gejala apapun, happy hypoxia atau silent hypoxemia mengancam jiwa atau menyebabkan kematian pada pasien yang terinfeksi virus corona. 7. Gejala neurologis. Sebuah penelitian yang diterbitkan di Lancet pada Agustus lalu menemukan lebih dari 55% orang yang terinfeksi virus corona masih melaporkan gejala neurologis 3 bulan setelah didiagnosis. 8. Peradangan pada jantung. Salah satu aspek COVID-19 yang paling dikhawatirkan dokter adalah virus dapat menyerang otot jantung, menyebabkan peradangan yang dikenal sebagai miokarditis. 9. Pembekuan darah. COVID-19 dapat menyebabkan pembekuan darah di dalam tubuh secara harfiah dari kepala hingga kaki. 10. Tidak bergejala. Dari semua gejala yang muncul, ini adalah salah satu hal dari COVID-19 yang paling membuat frustasi dokter dan pejabat kesehatan adalah hingga 40% orang yang terinfeksi virus corona tidak menunjukkan gejala sehingga memungkinkan mereka berbaur di depan umum dan menyebarkan virus corona tanpa sadar. Bagaimana proses penularan COVID-19? Menurut WHO, COVID-19 menular dari orang ke orang. Caranya, dari orang yang terinfeksi virus corona ke orang yang sehat. Penyakit menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh oleh orang sehat. Lalu, orang sehat ini menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona. Lalu, apa yang harus kita persiapkan untuk melakukan kebiasaan adaptasi baru dalam kegiatan kita sehari-hari? Yang pertama, rajin mencuci tangan. 2. Menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60%. 3. Kurangi berinteraksi dengan orang lain. 4. Gaya hidup sehat, makan, tidur, olahraga untuk imunitas tubuh. 5. Jaga jarak aman 1 meter dengan orang yang batuk atau bersin. 6. Hindari kerumunan. 7. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. 8. Hindari bepergian ke daerah terjangkit atau bila sedang sakit. 9. Etika batuk dan bersin, hindari meludah di tempat umum. 10. Bila ada gejala, segera berobat dan gunakan masker bila sedang sakit. Berikut ini adalah cara mencuci tangan dengan menggunakan sabun.
Basahi kedua telapak tangan pada area mengalir. Kemudian ambil sabun, lalu usap kedua telapak tangan. Kemudian usap pada punggung tangan secara bergantian. Jangan lupa jari-jari tangan, gosok sela-sela jari hingga bersih. Kemudian bersihkan ujung jari secara bergantian dengan cara mengunci. Kemudian gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan. Kemudian bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian. Kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih. Dan jangan lupa menutup keran menggunakan siku. Cara memakai masker dengan baik. Yang pertama, cari sisi luar masker. Jika sisi luar masker yang berwarna hijau, maka sisi putihlah yang akan menempel langsung ke kulit, sementara lapisan hijau menghadap keluar. Yang kedua, tentukan sisi atas masker, biasanya itu ditandai dengan adanya garis kawat pada hidung. Distancing sosial atau menjaga jarak. Untuk menjaga jarak di dalam ruangan, kita duduk di antara kursi yang diberi tanda silang.